Langsung saja Bapak Gede, membangunkan energi kebaikan dari dalam diri. Apa selama ini kita belum baik ya Pak Gede? Mesti harus dibangunkan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Saya kira sudah baik, cuman ditutupin berbagai macam lumpur. Pada dasarnya kita semua sudah baik. Dalam ajaran Buddha kita diajarkan, kita semua Buddha, jadi Buddhanya sudah ada. Bedanya orang biasa seperti kita dengan para Buddha adalah para Buddha lumpurnya sudah bersih, kita masih kotor. Yang saya muliakan, yang mulia Samanera, pengurus Wihara Tanah Putih, Ibu dan Bapak semua yang saya cintai. Tepuk tangan dong. Orang-orang yang rajin tepuk tangan, nanti peredaran darahnya lebih lancar. Kalau rajin lebih tepuk tangan, nanti telapak tangannya lebih lebar, nanti lebih banyak uang yang bisa diambil. Tepuk tangan. Baik, saya mengajak Ibu, Bapak semua yang saya cintai bernyanyi. Lebih mudah kepala kita, pikiran kita, batin kita terbuka kalau kita gembira. Kalau kita belajar Dharma dengan alis yang bahasa Jawanya yang ini susah mengernyit. Apalagi di belakang ada yang mengheningkan cipta, repot. Makanya dalam belajar Dharma itu ada orang yang gelasnya dibalik gini. Udah susah gimana masukinnya. Orang dibalik gelasnya begini karena pertama nggak percaya sama gurunya, yang kedua curiga, yang ketiga penuh kebencian dibalik gini. Udah repot dah begini. Yang kedua adalah orang dibuka gelasnya tapi di bawahnya bocor. Nah, orang mengheningkan cipta di belakang itu bocor. Orang ngantuk gimana masuknya? Ngantuk, tertidur, bodoh, tidak mau mendengarkan, bocor. Yang ketiga ini paling berbahaya, orang belajar Dharma. Dibuka gelasnya tapi di dalamnya berisi racun. Sehingga berapapun air Dharma yang dimasukkan jadi racun. Ya, kenapa racun? Penuh kebencian sama gurunya, penuh kemarahan sama gurunya, itu apapun dimasukkan jadi racun. Dan yang paling bagus adalah gelasnya dibuka dan kosong. Orang yang gelasnya terbuka dan kosong itu adalah menghormati guru yang berbicara di depan. Makanya saya diajarin sama guru saya, berkah yang kita peroleh tatkala belajar Dharma tergantung penghargaan kita kepada guru yang di depan. Kalau yang guru yang di depan kita anggap sebagai Buddha, kita dapat berkah Buddha hari itu. Kalau kita anggap yang bicara di depan sebagai seorang dewa, kita dapat berkah dewa hari itu. Kalau kita anggap orang di depan sebagai seorang bajingan, kita dapat berkah bajingan hari itu. Jadi berkah yang Anda dapat tergantung kepada keyakinan masing-masing. Gurunya tidak berubah. Kalau botak tetap botak seperti saya. Jadi tidak ada yang berubah. Tapi yang berbeda keyakinan Anda. Itu sebabnya sebelum membabarkan Dharma di sore ini di tempat yang namanya indah, rasa Dharma. Dharma itu ada rasanya. Saya ingin segarkan ingatan Anda kembali. Yang paling bagus adalah buka gelas kepalanya dan terserah Anda mau menghargai orang di depan seperti apa. Kalau menghargai sebagai orang biasa, dapat berkah orang biasa. Kalau menghargai yang di depan sebagai Buddha, dapat berkah Buddha. Gurunya enggak berubah. Yakin gelasnya sudah dibuka, izinkan saya mengajak Bapak Ibu bernyanyi. Biar yang terbuka tambah terbuka. Nyanyi dengan saya berdiri ya. Nyanyi dengan saya syaratnya 3 Bapak dan Ibu. Pertama nyanyi, yang kedua tepuk tangan, dan yang ketiga mukanya senyum. Barang siapa yang tidak nyanyi, tidak tepuk tangan, tidak tersenyum, saya akan tarik ke depan, nyanyi sendiri di depan. Ya,
Nyanyi ini lagu anak-anak tapi nanti maknanya orang dewasa. Yang penting kan maknanya. Kenapa lagu anak-anak? Karena dengan lagu anak-anak kepala kita terbuka, gembira, senang. Dengan kepala terbuka, gembira dan senang, lebih mudah saya memasukkan air suci Dharma ke dalam kepala Bapak dan Ibu. Nyanyiannya saya kasih contoh. Kasih Ibu kepada beta tak tersinggah sepanjang mas. Belum mulai. Ini terlalu semangat ini. Belum mulai, baru kasih contoh itu. Ya, jelas ya, saya kira tidak perlu stand suara, begitu caranya. Tapi yang tadi terlalu cepat, dilambatin sedikit. Berbicara kebaikan, kita berbicara kelembutan. Dan kelembutan itu lebih dekat dengan langgam yang lambat, bukan langgam yang cepat. Tadi terlalu cepat. Hitung 3, 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak akan kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, tepuk tangan, bagus sekali. Bagus sekali. Kalau begitu nyanyiannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Wihara Tanah Putih akan cepat selesai pembangunannya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda kurang hiburan. Yang mana tuh urusan masing-masing ya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa lagunya lagu Kasih Ibu. Lagu ini bertutur sangat sempurna tentang kebaikan. Bapak, Ibu dan saya, kita semua sama-sama lahir dari sepasang orang tua yang penuh kebaikan. Tatkala Bapak dan Ibu bersama saya dibikin sama orang tua kita saling menyayangi. Belum pernah terdengar ada bayi lahir di mana bapak dan ibunya saling pukul-pukulan itu tidak terdengar. Anda, saya, semuanya dibikin oleh orang tua yang saling menyayangi. Ibu kita dirayu, ya, wanita punya kekurangan. Pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Itu kekurangan wanita. Makanya bapak-bapak kalau sebelum mengajak ibunya tidur, jangan lupa dirayu dulu. Dibilangin cantik, dibilangin baik, lembut kayak segala macam. Biar bajunya dibuka. Jadi bapak kita merayu ibu kita mengagumi bapak kita. Dalam seluruh romantisme itu mereka berhubungan. Begitulah Anda dan saya dibikin. Tidak pernah terdengar. Ada segelintir kasus-kasus kecil, persentasenya sangat kecil. Tapi lebih dari 99% dari kita lahir lewat energi kebaikan. Semua. Tidak pakai suku, tidak pakai agama, tidak pakai ras, tidak pakai antar golongan. Semua. Jangankan manusia, bahkan binatang pun tatkala membikin anaknya penuh kemesraan. Saya kadang-kadang melihat burung di pohon, mereka berhubungan. Kelihatan mesra sekali. Burung pun gembira sekali. Tidak ada burung akan bikin anaknya saling tendang-tendangan. Gembira. Binatang juga serupa. Jadi di awal hidup kita, di awal di sini, kita dibikin oleh energi kebaikan. Nah, tidak ada unsur kejahatan ketika kita dibikin kebaikan. Dan nanti ketika kita meninggal, lagi-lagi kita akan diantar oleh energi kebaikan. Saya tidak pernah ketemu ada anak-anak mengantar orang tuanya meninggal
doanya gini, mudah-mudahan masuk neraka. Rasain lu, enggak ada begitu. Semua anak dan cucu tatkala menghantar orang tuanya meninggal, semuanya doanya baik. Biar lahir di alam bahagia, biar mengalami pembebasan, biar lahir di tanah suci, baik-baiklah. Dengan kata lain, awal kehidupan kita kebaikan, enggak ada yang lain. Enggak ada keraguan. Awal kebaikan kita kebaikan, awal kehidupan kita kebaikan, akhir kehidupan kita nanti juga kebaikan. Sehingga di antara kedua-duanya yang paling layak dilakukan adalah melakukan semuanya penuh kebaikan. Tepuk tangan. Ya, ingat, di awalnya kebaikan, di akhirnya kebaikan, di tengah-tengahnya enggak ada yang lain. Makanya sejumlah penulis Buddha Dharma di barat, Buddha itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi basic goodness. Basic goodness itu artinya sifat-sifat baik yang sudah ada di dalam diri Anda. Makanya kalau MC mengatakan, kenapa temanya kebaikan, apa kita kurang baik? Enggak, kita sudah baik. Ya. Dalam Buddha Dharma kita diajarkan sejak awal sampai akhir kita sudah Buddha. Perbedaan kita dengan para Buddha cuma satu. Beliau membersihkan seluruh lumpurnya. Lumpur kilesa, kebodohan, keserakahan, kemarahan, kebencian. Bersih. Kita orang biasa masih banyak kotornya. Sehingga di awal kebaikan, di akhir kebaikan, sekarang pun kita sudah punya kebaikan. Cuman masih dibungkus oleh kekotoran batin. Sehingga saran saya ke Bapak dan Ibu semua, mengisi kehidupan yang paling berguna, paling bermakna itu, pertama, belajar membersihkan diri dari segala macam kekotoran batin. Ini zaman lagi gelap. Banyak kena penyakit SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, itu orang-orang yang kekotoran batinnya berat. Orang-orang yang kekotoran batinnya berat, dengan orang yang lebih tinggi dia iri. Dengan orang yang di bawah dia mencerca, menghina. Dengan orang yang sama dia bersaing. Jadi tidak ada yang benar dengan orang-orang begitu. Kalau kita lebih kaya dari dia, dia iri. Kalau kita lebih miskin dari dia, dia menghina. Kalau kita sama dengan mereka, mereka menjelek-jelekkan. Tidak ada benar bagi orang-orang seperti itu. Lebih tinggi salah, lebih rendah salah. Itu sama pun sama. Ya, makanya orang-orang yang seperti itu namanya Joko Sembung main sepak bola. Tidak nyambung dan nanti jadi gila. Oh. Kalau tepuk tangannya semangat seperti itu, saya duga banyak Joko Sembung di sini. Jadi hati-hati, ciri-ciri kotoran batin kita masih banyak, masih gelap. Jadi Buddha di dalam diri kita masih diselimuti oleh lumpur ini, lumpur itu. Wah, itu lagi bahagia, biarin. Itu orang lagi berbahagia, nyanyi. Ya. Kalau Anda marah sama nyanyian orang, itu artinya Anda masih penuh kilesa. Biarin, biar lewat dulu, biar lewat. Kita nikmati lagunya, dibandingkan marah lebih baik dinikmati. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Nah, udah lewat, ya. Jadi itu salah satu cara bagaimana biar hidup kita nggak kotor dari hari ke hari. Seringkali setiap kali ada sesuatu itu kita mau menyebut itu gangguan atau menyebut itu hiburan. Kalau Anda menyebut itu gangguan, batinnya kotor. Saya nggak nyebut itu gangguan, saya sebut itu hiburan. Ikut saja nyanyi. Ya, makanya biar lewat. Itu orang nyanyi, nomor 2 cari makan, jualan apa tuh? Ya, kalau saya nggak lagi ngajar, saya beli.
Jadi ini jadi awalnya kebaikan, akhirnya kebaikan, di tengah-tengahnya kebaikan. Sebenarnya tidak perlu membangunkan karena kita sudah punya. Yang kita perlu hanya membersihkan kekotoran lumpurnya. Saya sudah bilang ke Anda, tanda-tanda orang kekotoran batinnya masih berat itu adalah itu tadi. Dengan orang yang lebih tinggi dia iri, yang di bawah dia menghina, dengan yang sama dia bersaing. Sekarang banyak orang seperti itu. Makanya saya jarang mau ngobrol sama orang. Kalau nggak terlalu sangat penting nggak ngobrol. Karena obrolan zaman sekarang rata-rata begitu. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, kita akan cari kekurangannya dia. Wah, Pak SBY begini, Bu Mega begini, Pak Yusuf Kala, pokoknya ngomong yang jelek-jelek lah. Kalau ngomong orang bawah itu pantasan miskin. Dulu kakeknya jahat sekali. Orang kakek udah meninggal pun kita bilang jahat. Kalau kita orang sama, wah, nggak ada apa-apanya dia. Jadilah. Makanya saya jarang ketemu. Kalau nggak sangat terpaksa jarang ngobrol sama orang. Karena setiap kali obrolan dengan orang lain membangunkan kekotoran batin. Sehingga hati-hati. Kita dari segi bakat bibit sudah ada. Orang barat menyebut Buddha itu basic goodness. Sifat-sifat baik di dalam diri. Apalagi ibu-ibu. Nah, hari ini banyak ibu-ibu. Ibu-ibu tatkala mengandung anaknya, semua ibu-ibu itu ngomong baik soal anak yang ada dalam kandungan. Semua ibu-ibu kalau lagi hamil tuh, nak jadi anak baik ya. Kalau mama tua nanti ada yang memelihara mama. Baik. Kalaupun kamu nggak sekolah, jangan lupa dagang biar banyak dapat cuan. Jadi selalu enggak ada ibu-ibu ngomongnya, kamu nanti jadi penjahat ya. Enggak usah kerja keras, ngerampok aja, enggak ada. Ya. Jadi segala macam. Jadi dari pertama kali dibikin, bapak dan ibu kita pelukan dalam kandungan, di sekolah. Sekolah enggak ada guru ngajarin jadi penjahat, semua sekolah ngajarin kebaikan. Sampai di ujung kehidupan bernama kematian pun tetap namanya kebaikan. Kalau di tengah lingkungan yang penuh kebaikan, kita kemudian melakukan kejahatan. Saya kira Joko Sembung ke kantor bupati tidak nyambung dan sakit hati. Ya. Pasti ada yang nanya, kalau begitu bagaimana caranya biar lumpurnya bersih? Nah, persis seperti tadi. Saya sebelum menerangkan teorinya udah disuruh praktek di depan Anda. Tatkala ada godaan, jangan dikasih judul godaan. Tatkala ada cobaan, jangan dikasih judul cobaan. Ya. Setiap ada kesempatan di mana Anda bisa terganggu, gunakan itu sebagai bel untuk kembali ke Buddha dalam diri kita. Makanya salah satu guru Buddha tingkat dunia bernama Master Thich Nhat Hanh. Ya, suka menggunakan bel. Bel apa saja kalau mendengar bel beliau akan diam gitu. Kenapa diam? Untuk kembali ke sifat-sifat Buddha yang ada di dalam diri. Mendengarkan bel gereja, teng neng, dia begini. Mari. Mendengarkan suara azan dari masjid, dia untuk kembali ke situ. Saya karena anak-anak tambah besar di Jakarta, kemudian tempat meditasi saya kena gusur. Ya, dulu anaknya masih kecil punya tempat meditasi, tambah besar kena gusur. Akhirnya sekarang tempat meditasinya dapat ruangan kecil dekat kamar mandi. Ya masih ada lumayan lah. Pagi-pagi kalau lagi meditasi, anak saya ke toilet. Ntar lagi meditasi bunyi krocok. Oh, meditasi kencing. Karena suara kencing anak saya gunakan sebagai bel untuk kembali ke sini. Kadang-kadang tidak hanya kencing, kadang-kadang bunyi kentut. Dut. Ya, kalau dulu saya meditasi dengar orang kentut, sialan ini dia nggak tahu papanya lagi meditasi, kentut keras-keras. Kan gini zaman dulu. Nggak ada. Saya gunakan suara kentut anak saya untuk kembali ke sini.
Nah persis seperti lagi. Terlambat sudah, terlambat sudah. Yang setiap kali ada cobaan, ada godaan. Jangan menyebutnya itu godaan. Sebutlah itu sebagai sebuah bel untuk kembali kepada Buddha di dalam diri. Tepuk tangan dong. Suara lonceng di gereja gunakan sebagai bel untuk kembali ke Buddha dalam. Buddha itu artinya sifat-sifat baik dalam. Suara adzan di masjid gunakan sebagai sarana kembali ke sifat-sifat Buddha dalam diri. Ya, istri cerewet. Nah, ini ada beberapa muka cerewet di sini. Jangan marah. Gunakan kecerewetan istri sebagai bel untuk kembali ke sifat-sifat Buddha di dalam diri. Oh, nah itu. Bapak yang tepuk tangan itu istrinya cerewet. Suami pemarah juga serupa. Suami mama gitu, laki tidak hanya zaman sekarang kan tidak hanya wanita cerewet, pria juga cerewet. Gunakan pria yang cerewet sebagai bel untuk kembali. Saya di rumah punya guru yang bagus sekali. Saya bilang guru, istri saya mau menopause. Anda tahu kan wanita kalau mau menopause itu, yang cerewet tambah cerewet, yang tidak cerewet jadi cerewet. Bangun malam-malam ngebangunin teman, maklum. Saya ngerti karena wanita menopause itu struktur hormonnya terjadi kekacauan, kacau. Jadi istri mau menopause dan anak paling kecil itu baru tamat SD. Ini berdua kalau lagi berkelahi seru betul, seru betul. Mama ini yang dimasak cuman ayam aja, bosen makan ayam. Kamu pikir cuman kamu yang capek, mama juga capek. Wah ini berdua. Saya bilang, bel untuk kembali ke sifat-sifat Buddha di dalam diri. Tepuk tangan dong. Ya. Sehingga persis seperti tadi kita dengar lagi ceramah Dharma ada speaker keluar. Gunakan setiap hal dalam hidup, terutama yang menjengkelkan, bukan sebagai api yang menyulut amarah. Gunakan setiap hal menjengkelkan seperti bel di wihara. Tengeneng, kembali ke sifat dasar kita, Buddha. Apa itu Buddha? Sifat-sifat baik di dalam diri. Baru tepuk tangan. Ia yang menggunakan setiap kesempatan. Istri cerewet, suami pemarah, anak-anak nakal, naik mobil lagi macet, di radio mendengar berita buruk, apa saja. Ia yang menggunakan apa saja yang terjadi dalam kehidupan sebagai bel untuk kembali ke dalam Buddha di dalam dirinya. Cepat bersih kilesanya. Cepat bersih kekotoran batinnya. Saya ini laki-laki panggilan yang sana, tiap minggu pindah-pindah hotel. Sehingga kalau macam-macam loh, atau bisa naik, bisa turun, tapi tidak pernah mengeluh. Nah kalau di hotel itu saya suka menduga kekotoran batin tetangga kamar sebelah lewat seberapa lembut dia menutup pintunya. Biasanya kalau tetangga sebelah punya double gitu anak-anak, pasti anak-anak maklum lah. Masa anak-anak kita harapkan sekalem sama Nera kan keterlaluan kita yang mengharapkan. Double gitu anak-anak. Tapi kalau double gitu ibu-ibu, kasihan suaminya itu. Suaminya pasti jadi anggota ISDI, ikatan suami, diinjak-injak istri. Ya, jadi makanya kalau saya buka pintu, nutup pintu sengaja selembut mungkin. Karena nutup pintu pun digunakan sebagai sebuah momen untuk kembali ke sini. Tutup, kletek. Ya, memang awalnya kita menutup pintunya lembut. Nanti lama-lama diri kita jadi lembut. Makanya saya bilang tatkala hidup kita mulai lembut, yang pertama menikmati kelembutan kita bukan istri, bukan suami. Kita sendiri. Wanita yang lembut tambah tua tambah cantik.
Tepuk tangan dong. Banyak, contohnya banyak. Kita laki-laki yang lembut tambah tua, tambah simpatik. Simpang siur pakai batik. Jadi bagaimana biar lembut? Bersihkan hidup kita dari kilesa, dari kekotoran batin. Keserakahan, kebodohan, kebencian, kebingungan, iri, dengki. Bersihkan. Bagaimana caranya? Setiap ada hal yang menjengkelkan, jangan marah. Sebaliknya gunakan setiap hal yang menjengkelkan. Seperti bel di wihara. Kembali ke sini. Persis seperti tadi. Terlambat sudah kau datang padaku. Dibandingkan marah, lebih baik ikut nyanyi. Siapa yang menggunakan setiap momen yang menjengkelkan untuk kembali ke Buddha di dalam dirinya. Cepat bersih, cepat sekali. Cepat. Ya, saya belum lama belajar. Tapi dengan cara seperti ini marahnya jarang. Ya, ngebenci orang juga relatif jarang. Sakitnya lebih jarang. Dan orang-orang dekat jadi tambah cinta gara-gara kita kurang marah. Sehingga apa yang saya sebut sebagai hari ini membangunkan kebaikan dalam diri. Sederhana. Kebaikannya sudah ada di ibu bapak semua. Sudah ada. Nggak usah ditambahkan. Sudah ada. Kenapa belum bangun? Karena lumpurnya masih tebal. Bagaimana membersihkannya? Gunakan setiap momen dalam kehidupan untuk kembali kepada Buddha di dalam diri. Terutama momen-momen yang menjengkelkan. Saya kalau bangun pagi-pagi baru buka, kedip-kedip matain. Saya bilang ke diri saya, tidak saja mata biologi yang bangun pagi ini, mata kesadaran juga bangun. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan lupa melakukannya penuh kesadaran. Itu baru mata kedip-kedip. Ntar mau berangkat ke kamar mandi, lihat sendal, saya bilang, sendal kita melangkah hari ini. Sendal sebelah kanan sebagai kesadaran, sebelah kiri sebagai kesabaran. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, kita melangkah dengan kesadaran dan kesabaran. Sikat gigi, untung istri saya nggak lihat, kalau dilihat ntar dikira gila betulan. Saya ngomong sama sikat gigi, pasta gigi, air. Bantuin saya sekarang tidak saja membersihkan kekotoran mulut, tapi membersihkan kekotoran batin. Sehingga hari ini apapun yang keluar dari mulut saya hanyalah cerita yang indah-indah saja. Tidak boleh ada cerita menyakiti. Baru sikat gigi. Makan. Saya makannya lama, makanya anak saya jarang ikut makan sama. Lama makan sama papa, lama. Karena kan saya biasanya melihat nasi secara mendalam. Nasi itu terbuat dari barang-barang bersih seperti hujan, sinar matahari, dan juga barang-barang kotor. Ada lumpur, ada tai sapi. Jadi bahannya nasi itu barang-barang yang bersih sekaligus kotor. Kalau bahannya seperti itu, apapun yang kita hadapi, sayangin. Ya. Kalau istri lagi baik, itu bahan yang bersih. Istri lagi cerewet, itu bahan yang kotor. Dan sebagaimana terjadi dalam nasi, baik yang bersih maupun kotor, kita makan dengan rasa enak. Makanya saya bilang, cara terbaik untuk membersihkan batin dari kilesa, dari kekotoran batinlah mempraktekkan kesadaran. Ya, dalam bahasa Inggris disebut mindfulness training, pelatihan kesadaran. Ia yang rajin latihan kesadaran, bagus sekali. Bagus sekali. Saya hanya bilang hidupnya 3 I. I yang pertama indah, yang kedua indah, ketiga juga indah. Nggak usah dicatat di belakang. Sama 3-3-nya. Mari kita bangunkan kebaikan di dalam diri dengan lagi bernyanyi lagu Kasih Ibu.
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak akan kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi ibu-ibu nanti malam kalau suaminya marah langsung di depan suami bilang, kasih ibu kepada beta. Bapak juga kalau istrinya cerewet, bapak itu jangan lupa begitu dicerewetin dia bilang, kasih ibu. Untuk mengingatkan apa? Sifat dasar kita baik, sifat dasar istri juga baik. Ya, jadi saling mengingatkan. Kalau begitu caranya, lebih mudah kita membangun keluarga bahagia. Ya, muka-mukanya udah mulai gembira-gembira ini. Ya, orang-orang kurang hiburan kayak begitu dah. Jadi banyak nyanyi, saya banyak nyanyi. Saya kalau lagi ngajar sering ngajar, banyak sekali orang nyanyi. Karena dengan nyanyian kita jarang orang tatkala bernyanyi yang dia ingat yang jahat-jahat itu jarang. Kalau kita bernyanyi umumnya yang kita ingat yang gembira-gembira. Gembira. Saya suka bernyanyi. Almarhum bapak saya juga suka bernyanyi. Saya belajar dari beliau banyak hal. Salah satunya suka bernyanyi. Bapak dan ibu nanti tidak saja di kamar mandi bernyanyi. Tatkala suami atau istri marah pun jangan lupa bernyanyi. Lebih keras marahnya, lebih keras nyanyiannya. Papa ini ngikutin kerjaan saya, dagang aja dipikir. Kasih. Lebih mudah saling mengingatkan. Itu membersihkan kekotoran batin dengan seluruh langkahnya. Mirip dengan contoh tadi, apapun yang terjadi terutama yang menjengkelkan, jangan lupa kembali ke dalam. Dan di dalam diri kita, di bagian terdalam dari diri kita, Buddha. Buddha artinya sifat-sifat baik yang ada di dalam diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penting sekali dalam hidup, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Lakukan. Ya jangankan berdana ke Wihara Tanah Putih, itu penting. Sehingga jangan lupa tuh, panitia tolong catat ya. Jadi banyak berdana, tepuk tangan dulu biar ketua panitianya cepat wiharanya selesai. Ya, jangankan berdana membangun wihara, hal yang kecil. Saya di Jakarta kadang-kadang kalau lagi mau mandi, di bawah itu ada anak kecoa, besarnya segini anak kecoa. Kalau saya mau hanya semprot dengan shower, mati dia. Tapi enggak, saya ambil pakai tangan. Anak kecoa nanti saya mandi, kamu mandi, saya ambil, saya pindahkan ke tempat yang selamat. Karena kenapa? Kita diajarin di Buddha Dharma, semua makhluk adalah Buddha. Dari kecoa, ular, burung, sampai dengan manusia. Sehingga kalau ada kesempatan yang kecil maupun besar untuk berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Karena tatkala kita berbuat baik, kita tidak saja sedang memberi. Jadi bapak dan ibu sekarang diundang oleh panitia Wihara Tanah Putih untuk berdana. Tatkala kita berdana, kita tidak saja sedang memberi. Tapi yang lebih penting, tatkala kita berdana, kita sedang membangunkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Tepuk tangan dong. Dengan kata lain, bapak dan ibu yang memperoleh manfaat dari kegiatan berbuat baik, tidak saja yang diberi. Seperti katakanlah saya memberi bapak buku sebagai contoh. Yang memperoleh manfaat dari kegiatan saya memberikan bapak buku, tidak saja penerima buku yang mendapat manfaat, pemberi buku juga dapat manfaat. Bahkan manfaat yang lebih besar. Apa manfaat yang lebih besar yang diperoleh oleh si pemberi dana? Yang memberikan
sedang membangunkan sifat baji yang ada di dalam diri. Tepuk tangan dong. Sehingga ketemu apa saja dari kecoa. Kalau kecoa saya ambil, kadang-kadang di Bali itu di kaca di jendela saya, kadang-kadang ada bunyi krepek, kupu-kupu saya ambil. Kadang-kadang kupu-kupu, kadang-kadang capung. Tapi sebelum saya ambil saya bilangin, capung, kupu-kupu, jangan takut ya. Saya lahir tidak untuk menyakiti. Saya lahir untuk menyayangi. Diam ya, diam kupu-kupunya sama capungnya. Setelah diam, saya ambil pelan-pelan dengan tangan yang lembut biar enggak mati. Terus mukanya saya hadapkan ke saya. Saya kasih ceramah dharma, dasar tukang ceramah kupu-kupu. Kupu-kupu, lain kali kalau ada kesempatan lahir mengenakan tubuh manusia, jangan lupa belajar dharma. Halo. Ya, saya terang-terangan. Kupu-kupu. Ya, karena hanya dharma yang membebaskan kamu dari siklus kelahiran, penderitaan, kematian. Lepas kupu-kupu. Kadang-kadang di hutan di Bali saya ketemu ular. Kalau zaman dulu takut sekali sama ular. Lihat di TV aja bisa masuk mimpi. Cuma di TV. Belakangan entah karena apa, nggak menyebut diri begini begitu. Sering ketemu ular. Kadang ularnya memandang saya memandang ular. Wih, ular. Jarak 1,5 meter. Ini ular. Saya ingat lagi membabarkan dharma. Ular. Di lain waktu ada kesempatan terlahir jadi manusia. Jangan lupa belajar dharma. Karena dharma yang membebaskan kamu dari siklus kelahiran, penderitaan, kematian. Sekarang ceramah dharmanya sudah selesai. Tolong jalan, saya mau lewat. Jalan ularnya. Dengan kata lain, di mana saja, kapan saja ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Tepuk tangan tuh. Berdana ke wihara sangat penting. Tapi membantu kecoa yang hampir mati gara-gara anak injak itu juga salah satu kebaikan. Menyelamatkan kupu-kupu yang krepek-krepek di kaca, kebaikan. Menyayangin anak, menyayangin suami, menyayangi tetangga, atasan, bawahan, itu kebaikan. Untuk Anda-Anda yang jadi pegawai, saya bilangin, 25% gaji bos kita adalah ongkos marah-marah. Jadi kalau mereka marah-marah tolong dimaklumin, karena 1/4 gajinya ongkos marah-marah. Semacam cadangan kalau bos kita nanti masuk rumah sakit serangan jantung untuk bayar dokter. Gitu loh. Jadi kalau ada bos marah-marah tolong dimaklumin. Karena memang gajinya 1/4 itu marah-marah. Apa gunanya bos marah-marah? Biar anak buah disiplin, organisasi teratur. Bawahan seperti Anda dan saya juga serupa. 1/4 gaji kita ongkos dibentak-bentak. Jadi kalau gaji Anda 1.000.000, 250.000 ongkos dibentak-bentak. Sisihkan tiap bulan ke dalam tabungan. Kalau Anda kena stroke masuk rumah sakit, pakai itu. Itu tepuk tangan orang mau stroke kayak gitu. Jadi dengan kata lain, semuanya Buddha. Saya harus bilang ke Bapak, semuanya Buddha. Yang baik Buddha, yang buruk Buddha, yang bersih Buddha, yang kotor juga Buddha. Yang menyenangkan Buddha, yang menjengkelkan juga Buddha. Kalau kita bisa melihat semuanya Buddha, tidak jadi marah. Yang jadi adalah bangunnya energi kebaikan dalam diri. Bapak dan Ibu bisa bernyanyi di depan bos yang marah-marah. Kasih Ibu kepada beta. Karena kenapa? Semuanya Buddha. Ya, jadi langkah pertama
apapun yang terjadi dalam kehidupan, gunakan sebagai bel untuk kembali ke sini. Apapun. Dari yang paling menjengkelkan sampai paling menyenangkan, gunakan sebagai bel ke sini. Langkah pertama. Langkah kedua, jangan lupa, setiap ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Di depan Bapak dan Ibu sore ini ada kesempatan besar untuk berbuat baik. Membangun wihara tanah putih. Ya, jangan pelit-pelit. Ya, orang-orang yang pelit itu repot. Saya kalau ada kata-kata dari orang suci yang penting itu selalu nyantol di kepala saya. Saya bukan orang Katolik, tapi kata-kata Yesus yang nyantol di kepala saya lama sekali. Saya nggak ngerti, bagus sekali ini kata-kata. Lebih mudah menemukan keledai keluar lubang jarum dibandingkan menemukan orang kaya masuk surga. Lama saya pikirkan, apa maksudnya Yesus? Lebih mudah menemukan keledai keluar dari lubang jarum dibandingkan menemukan orang kaya masuk surga. Lama, bertahun-tahun saya pikirkan kata-kata itu. Belakangan setelah belajar meditasi baru ngerti. Orang kaya ketika meninggal kemelekatannya tinggi. Anda takut dengan mercy Anda takut dengan perusahaan Anda takut dengan hotel Anda takut dengan BMW Anda. BMW itu bahenol, montok, wele. Jadi orang kaya itu banyak sekali yang ditakutkan. Karena melekat dia meninggalnya penuh kesedihan. Dan salah satu obat biar Anda tidak melekat sama apa yang Anda miliki, belajar memberikan. Tepuk tangan dong. Jadi muka-muka orang kaya yang saya lihat dari depan, tatkala Anda memberikan, Anda tidak saja kehilangan uang. Tatkala Anda memberikan, Anda belajar melepaskan. Dan kematian yang terindah dialamin oleh orang kaya karena tatkala kita mati, kita melepaskan. Tepuk tangan. Jadi berdana yang banyak untuk wihara tanah putih ya. Saya nggak dibilangin sama ketua panitia, saya ngomong seenaknya aja malam ini. Ya, jadi pertama apapun yang terjadi yang menjengkelkan gunakan sebagai bel ke sini. Yang kedua, ada kesempatan memberikan berbuat baik dari menyelamatkan anak kecoa, dari ular jangan dibunuh. Biasanya orang-orang kan usir aja. Saya sudah lama nggak membunuh. Kalau ada ular, nah, dalam sejarah Hindu, Buddha, ular itu tidak selalu jelek. Guru Agung Buddha pernah bertapa kan dan yang ular. Kalau orang Hindu, Shiva itu di sini ularnya. Jadi tidak selalu jelek. Kalau agama lain memang ada orang menyebut jelek itu hormati. Tidak boleh jelek-jelekan agama orang. Jadi sekali lagi ada kesempatan berbuat baik. Lakukan. Sudah dua rumusnya. Nah rumus ketiga setelah yang pertama apapun yang terjadi balik ke Buddha dalam diri. Yang kedua ada kesempatan berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Yang ketiga, nah ini langsung praktek sekarang. Ajahn Brahm, salah satu orang suci yang kita punya di Buddha Dharma. Pernah melemparkan pertanyaan yang baik sekali. Bagus sekali. Kapan waktu terbaik? Siapa manusia terpenting? Dan apa hal terbaik yang mesti kita lakukan? Langsung 3 pertanyaan Anda bisa jawab. Kapan waktu terbaik? Siapa manusia terpenting? Dan apa hal terbaik yang perlu dilakukan? Di jawaban Ajahn Brahm bagus sekali. Waktu terbaik sekarang. Karena kenapa? Kemarin sudah lewat. Ya, kita nggak bisa lagi kembali ke kemarin, 2 hari, 3 hari nggak bisa balik. Besok belum datang. Ya, besok apakah gembira atau sedih kita nggak tahu, belum datang.
Waktu terbaik sekarang. Tepuk tangan dong. Bagus sekali. Jadi waktu terbaik sekarang. Manusia terpenting di dunia adalah orang di sebelah Anda. Tolong toleh kiri, toleh kanan. Nah itu manusia terpenting itu. Karena kenapa? Dengan dia kita bisa berbahagia, dengan dia kita bisa sedih. Kalau Anda pukul mukanya, kita berkelahi. Tapi kalau kita elus sayangin suami sebelah Anda, kita berbahagia. Jadi ingat, waktu terpenting sekarang. Manusia terpenting yang di sebelah Anda. Tidak peduli istri, suami, sebelah Anda. Karena dengan dia kita bisa bahagia, bisa menderita. Bukan dengan orang yang di rumah, bukan dengan Pak SBY, bukan. Dengan orang sebelah. Waktu terpenting sekarang. Itu ya. Orang terpenting lah. Dan hal terpenting yang mesti dilakukan adalah jangan lupa berbahagia. Tepuk tangan dong. Di mana saja Bapak Ibu berada, jangan lupa waktu terpenting sekarang. Orang terpenting yang di sebelah. Tidak peduli orangnya beragama apa, profesinya. Sebelah penting. Jadi waktu terpenting sekarang, manusia terpenting yang di sebelah, dan hal terpenting dilakukan. Jangan lupa berbahagia. Sekarang tolong salamin teman sebelah kiri, kanan, depan, belakang, bilangin berbahagia. Berbahagia. Salaman kiri kanan. Tuh, lihat mukanya, udah berbeda. Jadi, Bapak dan Ibu semua, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Tolong diingat, yang terakhir, paling bagus. Tuh, nenek-nenek, salaman dia. Bahkan keluar dari teritori, saya bilang kiri, kanan, depan, belakang, dia jauh. Ibu sudah berbahagia. Ya. Jadi, kapan saja, di mana saja, di wihara, di jalan, ketemu orang tidak beragama Buddha pun tidak apa-apa. Waktu terbaik sekarang. Orang terpenting yang di sebelah Anda. Hal terbaik yang mesti dilakukan apa? Berbahagia. Biar Anda berbahagia, sekarang kita nyanyi lagu. Di sini senang, di sana senang. Biar berbahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bagus, tepuk tangan, bagus. Jadi sebelum tanya jawab saya ulangin lagi ya. Pertama kita sudah baik. Sudah baik. Tidak usah ditambahkan, tidak usah dikurangkan. Karena kenapa? Tatkala dibikin sama orang tua, kita dibikin oleh energi kebaikan. Nanti ketika mati kita akan diantar oleh doa-doa penuh kebaikan. Ya, di tengah-tengahnya kita diajarkan. Salah satu arti Buddha itu di barat, basic goodness. Sifat-sifat baik yang ada di dalam diri. Bakat ada, potensi ada. Sekarang bagaimana lumpur yang menyelimuti biar bersih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, termasuk yang menjengkelkan kayak suara lagu di luar. Gunakan sebagai bel untuk kembali ke sini. Hakikat kita yang paling dalam itu kebaikan. Ya, seperti lapisan yang paling dalam itu Buddha. Itu bel untuk ke sini. Yang kedua,
kalau ada kesempatan berbuat baik jangan lupa dilakukan. Sekarang umat Buddha di Semarang ada kesempatan berbuat baik, berdana kepada wihara Tanah Putih. Lakukan. Yang punya 100.000, 100.000. Yang punya 1 juta, 1 juta. Bukan jumlahnya yang penting ketulusannya. Ya. Yang ketiga, jangan lupa cerita Ajahn Brahm. Waktu terbaik sekarang. Orang terpenting yang di sebelah Anda. Yang paling penting mesti dilakukan, jangan lupa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Tepuk tangan buat MC-nya. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sebelum ke sesi pertama untuk tanya jawab, ada satu kesimpulan. Bapak Ibu masih ingat ya? Jadi yang pertama, untuk berbuat baik, sifat dasar kita atau yang ada di dalam diri kita itu mempunyai seperti yang dipunyai oleh Sang Buddha, yaitu basic goodness, sifat-sifat baik di dalam diri kita. Jadi kalau ada yang tadi belum terlambat ya untuk berbuat kebaikan Pak Gede, apabila kita menjumpai hal-hal yang menjengkelkan, mari kita gunakan momen itu untuk kembali ke dalam diri kita. Dan jangan lupa, waktu yang terbaik adalah sekarang, siapa yang terbaik adalah yang di sebelah kita, dan hal yang terpenting adalah selalu happy. Tepuk tangan untuk kita semuanya.